Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku, bertemu lagi dengan Ibu Hartati pada pertemuan kita part B untuk bab yang kedua, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada minggu lalu, kita sudah belajar tentang part yang bagian A, khususnya tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saat ini, kita akan belajar tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bisa dibedakan ya? Minggu lalu, kita belajar tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang mana sih pembukaan Undang-Undang Dasarnya? Yang memiliki 4 alinea. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah, itu yang disebut pembukaan. Nah, pada saat ini yang mau kita bahas itu adalah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara itu ada pembukaannya, ada pasal-pasalnya. Minggu lalu kita hanya membahas pada pembukaannya. Nah, pada saat ini yang kita bahas adalah bagaimana sih kedudukan Undang-Undang Dasar Negara dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia dan apa sih fungsi daripada Undang-Undang Dasar itu. Oke, anak-anakku, Undang-Undang Dasar kita itu sudah pernah diamandemen 4 kali. Ya, nah yang kita pergunakan saat ini adalah amandemen yang keempat. Oke, kita akan bahas untuk bagian yang paling awal adalah tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana sih kedudukan Undang-Undang Dasar Negara itu? Ibaratnya, bagaimana sih posisi kamu di dalam keluarga? Contoh, kamu itu kedudukannya sebagai apa di dalam keluarga sebagai anak? Ayah kamu atau bapak kamu itu sebagai apa kedudukannya? Kepala rumah tangga, begitu ya. Jadi jelas dia posisinya, jelas dia kedudukannya. Nah, sebagai bahan review kita, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah sampaikan, Ibu sudah jelaskan secara singkat bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Merupakan sumber hukum tertinggi. Jadi berdasarkan urutannya itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada pada urutan tertinggi, ada paling atas. Nah, sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu atau susunan daripada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, tadi Ibu bilang sudah pernah diubah, sudah pernah diamandemen. Nah, sebelum diamandemen, sistematikanya itu dibagi menjadi 3, pembukaan, batang tubuh, dan juga penjelasan. Sebelum perubahan, pembukaan itu 4 alinea. Setelah perubahan atau setelah amandemen, tetap 4 alinea. Di mana perbedaannya? Di batang tubuh atau pasal-pasalnya, sebelum perubahan itu dia terdapat 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Lalu, bagian yang ketiga ada penjelasan-penjelasannya. Setelah amandemen atau setelah perubahan, terdapat hanya pembukaan dan pasal-pasal. Di pembukaannya 4 alinea, di pasal-pasalnya itu jadi 21 bab, 73 pasal, 170 ayat,
3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Oke, kita lihat ya, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan sumber hukum tertinggi. Nah, dalam TAP MPR RI nomor 3 MPR 2000 dan juga Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, Undang-Undang Dasar 1945 tetap berada pada posisi yang di atas. Artinya, Undang-Undang Dasar 1945 itulah sumber hukum tertinggi. Jadi dia yang paling puncak. Lalu ada aturan atau sumber hukum lainnya, misalnya TAP MPR, Undang-Undang, PP, Perpres, Perda, itulah di bawah daripada Undang-Undang Dasar. Nah, inilah tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi udah jelas kita lihat kedudukan daripada Undang-Undang Dasar itu atau posisinya itu berada pada posisi atas. Ibaratnya seperti ayah, posisinya apa? Kedudukannya di rumah itu apa? Sebagai kepala keluarga. Nah, begitu ya. Lalu, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu akan kita bahas. Nah, tadi kan kita membahas untuk hari ini tentang kedudukan dan fungsinya. Tadi kedudukannya sudah selesai kita pahami, yaitu bahwa kedudukan Undang-Undang Dasar itu sebagai sumber hukum tertinggi. Nah, sekarang sifat dan fungsinya. Konstitusi itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Minggu lalu Ibu sudah jelaskan bahwa yang tertulis itu tertuang dalam satu naskah. Konstitusi tertulis itu disebut juga Undang-Undang Dasar. Yang tidak tertulis tidak terdapat dalam satu naskah, disebut dengan konvensi. Konstitusi itu fleksibel dan rigid, luas, kaku. Disebut fleksibel jika cara mengubahnya tidak sulit dan mengikuti perkembangan zaman. Disebut rigid jika cara mengubahnya sulit dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang pertama tertulis, rumusannya jelas dan mengikat. Yang kedua singkat dan supel, bahwa Undang-Undang Dasar itu memuat aturan-aturan pokok yang dapat dikembangkan dan memuat hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Sifat yang keempat, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, peraturan hukum yang berlaku saat ini. Lalu, fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pertama, sebagai alat kontrol, mengontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Contoh, tadi Undang-Undang Dasar itu ada di posisi paling atas, di bawahnya itu banyak lagi aturan-aturan hukum lainnya. Misal, TAP MPR, peraturan daerah, apakah sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau tidak? Jika tidak sesuai, maka aturan hukum itu harus diperbaiki atau dihapuskan, tidak diberlakukan. Jadi Undang-Undang Dasar itu fungsinya mengontrol aturan hukum yang di bawahnya supaya sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi. Yang kedua, pengatur. Undang-Undang Dasar mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Jadi di sana ada ketentuan-ketentuan kekuasaan negara itu bagaimana.
Yang ketiga, sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Nah, fungsi Undang-Undang Dasar yang ketiga ini sebagai alat kontrol, pengatur, penentu harus berjalan dengan baik. Oke, inilah materi kita hari ini tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi, fungsinya itu sebagai alat kontrol, pengatur, dan penentu. Itulah materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Yang menjadi tugasnya itu dicatat materinya di atas. Yang tadi yang sudah Ibu jelaskan dengan lengkap. Tanggal, nama, dan kelasmu tuliskan di lembaran catatanmu paling atas. Jadi ketika kamu foto catatanmu, kamu kirim ke ibu tahu ini catatan siapa. Dikarenakan ada temanmu yang meminta catatan temannya, lalu dia mengirimkan pada ibu. Padahal ketika ibu memeriksa tugasnya, ibu cek tulisannya kenapa sama, jawabannya kenapa sama. Oleh sebab itu, maka biasakanlah melaksanakan norma kesusilaan, yaitu jujur. Kirimlah yang jadi tugas yang kamu kerjakan, jangan mengirimkan tugas yang dari temanmu. Kirimkan kepada ibu, selamat belajar. Sampai bertemu minggu depan. Jika ada yang mau bertanya, silahkan tanya kepada ibu. Sekian dan terima kasih. See you next time.